Shalom GSG Community, remaja asik berisi bukan berisik. Mari kita akan belajar renungan dengan judul Kasih Saat Masih Gagal. Firman Tuhan terambil dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami, anak-anak yang masih berangkat, mau remaja, sudah remaja, kami mencari identitas, mencari banyak hal, biarlah terang firman Tuhan yang menolong kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Youth Ture GSG Community. Mari kita belajar tentang kasih saat masih gagal. Ada yang bertanya, pensil ini kalau salah nulis gimana? Dihapuskan? Terus kalau kamu salah terus gimana? Orang tua dan teman-teman bilang apa? Ah, udah nyerah. Kamu nggak bisa berubah. Begitu-begitu aja. Nah, masalahnya kita semua itu kayak pensil. Suka salah, bohong ke ortu, nyontek, ngebully temen, ngomong kasar. Dunia bilang, kamu disayang kalau kamu pinter. Kalau kamu baik, kalau kamu nggak bikin masalah. Tapi Alkitab bilang hari ini, ngomong kebalikannya. Roma 5:8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Jadi judul firman Tuhan renungan hari ini, kasih saat masih gagal. 3 hal tentang kasih Allah yang nggak kayak kasih manusia. Jadi kita bedakan kasih manusia dengan kasih Allah tidak bisa dibandingkan. Mari kita bedah 3 kata kunci dalam kitab Roma ini. Poin pertama, menunjukkan. Jadi menunjukkan, garis bawahi itu, menunjukkan. Kayak telunjuk tuh, menunjukkan. Kasih yang terbukti bukan janji doang. Ayat 8a mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi kata menunjukkan, bahasa Yunani disebut dengan sunestemi, artinya membuktikan, mendemonstrasikan, kayak eksperimen sains. Tuhan nggak cuma bilang, aku sayang kamu. Dia buktiin kalau dia sayang kamu. Ilustrasinya gimana? Cowok suka bilang ke cewek, aku sayang kamu. Tapi nggak pernah jemput, nggak pernah belain waktu dibully. Itu janji doang, di PHP-in doang. Tetapi Tuhan bilang, dia sayang kamu. Terus dia buktiin di kayu salib. Nggak pakai drama, nggak pakai post IG. Langsung action. Langsung bertindak. Langsung berbuat. Pas kamu gagal ulangan, pas kamu keceplosan ngomong kasar ke mama, pas kamu merasa Tuhan pasti benci aku, lihat salib. Itu bukti cetak Tuhan bilang, aku tetap sayang kamu. Nah, itu yang tertulis di salib. Poin kedua, ketika kita masih berdosa, jadi Tuhan itu menunjukkan cintanya kepada kita. Tidak hanya ngomong janji doang, tetapi membuktikan. Dan dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Poin kedua, kasih yang nggak pakai syarat. Ayat 8b, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jelasinnya gimana? Ini kata paling nampol. Ketika kita masih berdosa, bukan setelah kamu jadi anak baik. Bukan setelah kamu tobat sempurna. Tapi pas kamu masih kotor, masih ngeyel, masih jatuh bangun. Tuhan itu mengasihi sayang ketika kita berdosa. Bayangin, kamu berantem sama kakak, kamu teriak, banting pintu, ngomong kasar, terus 5 menit kemudian mama peluk kamu, bilang ke kamu, mama sayang kamu. Kamu pasti bingung kan? Loh, aku kan baru saja berbuat jahat. Nah, gitu juga Tuhan ke kita. Kita baru aja bohong, baru aja iri sama teman, baru aja skip doa, dia udah mati buat kita 2026 tahun yang lalu. Dia sayang versi kamu yang berantakan, bukan versi kamu yang sempurna. Ingat kalimat ini. Tuhan sayang versi kamu yang berantakan,
bukan versi kamu yang sempurna. Jadi, jangan nunggu besok kalau udah nggak bandel baru ke gereja, datang sekarang. Tuhan sayang kamu bukan karena kamu baik. Kamu bisa jadi baik karena Dia sayang kamu duluan. Merasakan sayang, merasakan apa yang dibuat Tuhan untuk kamu. Itu yang membuat kamu berjuang untuk jadi anak yang baik. Poin ketiga, Kristus telah mati. Kasih yang bayar mahal. Ayat 8 saya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Jelasinnya gini. Kasih tanpa pengorbanan itu murah. Tapi kasih Tuhan bayar pakai nyawa anaknya. Ilustrasinya gimana? HP kamu pecah layarnya. Bapakmu sayang kamu. Terus dia gantiin HP baru. Pakai gaji sebulan. Itu sakit. Tapi itu bukti sayang. Salib pun sama. Layar HP semesta pecah karena dosa kita. Itu salib. Terus Bapak di sorga bilang, nggak apa-apa nak. Bapak ganti. Bapak kasih anak Bapak buat kamu. Mengena nggak? Kamu mahal banget. Semahal nyawa Yesus. Jadi jangan ngerasa aku nggak berharga. Jangan mau dirusak narkoba, pornografi, pergaulan bebas. Kamu udah dibayar lunas. Apa aplikasinya? Kenapa kamu nggak boleh nyerah? Karena Tuhan sayang kamu ketika masih berdosa. Oleh sebab itu, kamu gimana? Satu, nggak usah pura-pura baik di gereja. Tuhan udah tahu kamu berantakan. Datang aja kayak kamu apa adanya. Bilang, Tuhan aku capek jadi munafik. Dia nerima kamu apa adanya. Jadi nggak usah pura-pura baik di gereja. Tuhan udah tahu kamu berantakan. Datang aja. Kamu apa adanya. Bilang, Tuhan aku capek jadi orang munafik. Dia terima kamu. Kedua, nggak usah takut gagal lagi. Anak Tuhan jatuh itu wajar. Yang nggak wajar jatuh terus nggak mau bangun. Ingat Roma 5:8. Bangun. Karena dia sudah bayar mahal. Ketiga, belajar sayang orang susah. Kalau Tuhan bisa sayang kamu waktu kamu nyebelin, kamu juga harus belajar sayang teman yang nyebelin. Sayang adik yang rewel. Sayang guru yang killer. Itu namanya menunjukkan kasih juga. Apa ilustrasi penutupnya? Ada anak nulis di surat ke bapaknya, Pak, aku gagal, aku malu, aku gak layak jadi anak papa. Bapaknya balas cuma 3 kata, kamu tetap anakku. Gitu juga Tuhan ke kamu hari ini lewat Roma 5:8. Jadi bagaimana? Hai anak-anak tunas remaja, kamu gak perlu jadi sempurna dulu. Baru Tuhan sayang. Dia sayang kamu pas kamu masih gagal. Mari ajak kita menjem bareng-bareng. Kalau kamu capek ngerasa aku gak cukup baik Tuhan, buat Tuhan denger ini. Salib itu bukti dia sayang kamu sekarang. Dia mencintai kamu. Ayo kita doa bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mati buat aku bukan pas aku baik, tapi pas aku masih berdosa. Ampuni aku yang sering ngerasa nggak layak. Ajar aku percaya kasih-Mu yang nggak pakai syarat. Dan ajar aku nunjukin kasih yang sama ke orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang kita pelajari dari sini ya? Ingat ya, bawa pensil, penghapus, patahin pensil pas bagian gagal. Tunjukin salib, Tuhan nggak buang pensil patah, dia ganti yang baru. Buat gerakan, pas bilang ketika kita masih berdosa. So, biarlah kita nunjukin diri sendiri biar ngena. Biarlah kita terus belajar menjadi anak-anak yang terus meyakini bahwa apa? Poinnya, kasih saat masih gagal. Tuhan terima kamu bukan karena kamu sempurna, bukan karena baik. Tapi terima kamu apa adanya. Namun kalau Tuhan udah terima kamu apa adanya, jangan hidup sembarangan lagi. Jadilah cermin yang tidak selalu kotor. Jadilah pensil yang tidak selalu patah. Patah wajar, kotor bisa terjadi apa aja. Tapi ada perubahan. Mari kita belajar GSG Community. Tunas remaja, remaja asik berisi, bukan berisik. Shalom.